Pernah kepikiran nggak sih, dalam konteks bimbingan rohani Kristen, siapa sebetulnya yang pegang peranan paling penting? Nah, dalam pembahasan singkat kali ini, kita akan bedah sebuah argumen teologis yang keren banget tentang siapa agen utama dalam konseling. Yuk, kita langsung masuk aja. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar ini. Coba deh bayangin kalau kita ngomongin konseling Kristen, siapa yang langsung muncul di kepala Anda? Mungkin pendeta, atau konselor profesional, atau jangan-jangan orang lain? Pertanyaan ini nih yang jadi jantung pembahasan kita kali ini. Untuk nemuin jawabannya, kita perlu mundur sedikit ke sebuah momen yang krusial banget. Coba bayangin, jadi murid-murid Yesus. Pemimpin mereka sebentar lagi akan pergi. Mereka pasti takut, bingung, panik. Nah, di tengah ketidakpastian itulah Yesus ngasih sebuah janji yang mengubah segalanya. Oke, coba kita bedah lebih dalam. Yesus menenangkan ketakutan murid-muridnya dengan sebuah janji. Dia bilang, kalian gak akan aku tinggalkan sendirian. Sebaliknya, Bapa akan mengirimkan pengganti, seorang konselor lain yang bakal terus membimbing dan mengajar mereka. Ini janji yang jadi game changer. Nah, yang menarik banget di sini adalah gimana Yesus justru bilang kepergiannya itu baik. Kok bisa? Dia bilang itu akan memungkinkan pekerjaan yang lebih besar. Kenapa? Ya karena pelayanannya di bumi kan terbatas secara fisik. Dia cuma bisa ada di satu tempat dalam satu waktu. Sebaliknya, Roh Kudus bisa hadir bersama setiap orang percaya dimanapun mereka berada pada saat yang bersamaan. Ini adalah lompatan besar dari yang sifatnya lokal menjadi universal. Jadi siapa sih sebenarnya konselor yang dijanjikan ini? Nah, teks aslinya dalam bahasa Yunani menggunakan satu kata yang maknanya kaya dan dalam banget untuk menggambarkan dia. Kata itu adalah parakletos. Secara harfiah, artinya seseorang yang dipanggil untuk mendampingi. Coba bayangin deh seorang penasihat pribadi atau pengacara atau sahabat yang selalu ada di samping kita, siap membela dan membantu. Nah, itulah gambaran dasar dari peran Roh Kudus. Dan ini yang luar biasa, kata parakletos ini kaya banget maknanya. Sampai-sampai diterjemahkan jadi berbagai peran. Dia adalah konselor yang ngasih kita hikmat, penghibur yang menguatkan, pembela saat kita dituduh, penolong saat kita lemah, dan perantara yang mendoakan kita. Wow, semua peran itu ada dalam satu kata tadi. Oke, kita udah tahu siapa dia. Sekarang pertanyaannya, apa sih kerjaan utamanya? Apa tujuan akhir dari semua peran tadi? Apa yang sebenarnya Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita? Jawabannya ada di namanya sendiri, Roh Kudus. Dia disebut kudus karena tugas utamanya adalah pengudusan. Sederhananya gini, pengudusan itu proses di mana dia pelan-pelan membentuk kita supaya makin mirip Kristus, membuat kita jadi kudus. Menurut sumber kita, kekudusan itu bukan sesuatu yang kita raih sendiri, tapi murni hasil kerjanya dalam diri kita. Nah, disinilah letak argumen intinya. Seringkali dalam praktek konseling Kristen, Roh Kudus itu mungkin posisinya cuma dianggap sebagai semacam asisten ilahi. Jadi, dia dianggap bantu-bantu konselor manusia, ngasih sedikit dorongan atau ide di sana-sini. Tapi, sumber kita ini menegaskan sebuah perbedaan yang penting banget. Roh Kudus itu bukan sekedar asisten, dia adalah sang konselor. Poin kuncinya adalah, dia itu agen utamanya, figur sentralnya. Sementara konselor manusia tugasnya mengarahkan orang kepada dia. Wah, ini pergeseran cara pandang yang fundamental banget kan? Oke, kalau Roh Kudus adalah konselor utamanya, terus gimana caranya menjalankan peran itu hari ini? Ribuan tahun setelah janji itu dibuat. Gimana cara kita mengakses nasihatnya? Jadi, prosesnya begini. Pertama, Roh Kudus secara khusus dan unik menasihati para rasul, memberikan mereka wahyu yang sempurna yang nggak mungkin salah. Terus, nasihat yang super berharga itu nggak hilang begitu saja. Nasihat itu dicatat dan disimpan untuk kita di dalam Alkitab. Dan sekarang tugas Roh Kudus adalah menerangi pikiran kita supaya kita bisa paham dan menerapkan hikmat yang sudah tertulis itu. Dan gambar ini menjelaskannya dengan sangat baik. Sumber kita menyatakan bahwa nasihat dari sang konselor itu telah disimpan dalam tulisan-tulisan para rasul. Artinya, Alkitab itu bukan sekedar buku kuno. Itu adalah sarana utama yang dipakai Roh Kudus untuk melanjutkan pekerjaan konselingnya bagi gereja sepanjang masa. Jadi, mari kita rangkum ya. Argumen utamanya adalah ini. Roh Kudus itu bukan pemain pendukung dalam konseling Kristen. Dia adalah tokoh utamanya. Dia adalah sang konselor. Dan alat utama yang dia pakai untuk mengubah kita dan membawa kita menuju kekudusan adalah Alkitab yang dia ilhamkan.
Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang penting banget untuk kita renungkan. Kalau kita benar-benar percaya bahwa Alkitab adalah suara dari Sang Konselor Ilahi, seharusnya gimana hal itu mengubah pendekatan kita, baik saat kita mencari pertolongan maupun saat kita mencoba menolong orang lain. Coba deh kita pikirkan baik-baik.